Lantas apa yang membuat pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang hingga kini masih bertahan di Padepokan? Lalu efektifkah langkah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berencana untuk menghentikan semua ritual pengikut Dimas Kanjeng? Kita akan berbincang dengan dua narasumber kami. Kita akan segera bergabung dengan nanti ada Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang biasanya akrab disapa dengan Gus Ipul dan juga kuasa hukum Taat Pribadi Muhammad Soleh. Kami sapa ada Gus Ipul dan Mas Soleh, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Saya ke Gus Ipul dulu, Gus Ipul. Jadi apa yang membuat Pemprov sekarang yakin betul untuk menutup Padepokan? Ya, pertama tentu kita tahu bahwa ini prosesnya masih di ranah hukum ya. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Tetapi kalau kita bicara soal penutupan itu tentu ada proses, ada semacam aturan-aturan yang harus memenuhi syarat untuk menutup itu. Tetapi di luar aturan itu, di luar ketentuan itu memang ada aspirasi dari banyak kalangan untuk segera menutup saja Padepokan ini. Karena tidak hanya kontroversi, tapi di dalamnya itu sudah isunya meluas kemana-mana. Yang awalnya kita tahu ini adalah kasus yang namanya diduga ada pembunuhan, kemudian sekarang ada diduga ada penipuan, dan berikutnya ada diduga ada penyimpangan dalam melaksanakan keyakinan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin cukup serius, termasuk diantaranya adalah yang terakhir dampak sosial dari adanya Padepokan ini, di mana katanya ini konon, kita belum punya data yang pasti, ada ribuan pengikutnya, di mana ribuan pengikutnya ini menyetorkan atau menitipkan sekian ribu atau sekian juta atau sekian ratus, yang tentu ini perlu penelusuran lebih jauh, tetapi ada hal yang penting kalau ini benar terjadi bagi kami di tingkat pemerintah adalah apakah yang namanya pengikut ini masih memiliki harta atau justru sebaliknya setelah mereka pulang tidak ada di Padepokan itu, hartanya sudah habis, kemudian menjadi kelompok miskin baru. Dari beberapa Inilah pertimbangan yang perlu tadi, kita pastikan. Dari beberapa pertimbangan tadi ada soal kasus penipuan yang mencuat, ada tindak pidana pembunuhan, juga ajaran yang dianggap menyimpang. Ini mana yang paling utama sehingga harus ada penutupan urgent segera dilakukan, Gus? Ya, menurut saya sih ya kita sambil nunggu proses hukum ini dihentikan dulu lah ya. Dihentikan dulu segala kegiatan di sana, dipastikan dulu, nanti kan yang akan bicara hukumnya yang bicara. Tetapi dari sisi suasana psikologis masyarakat setempat juga saya kira seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa kalangan, ada keresahan. Kalau ini diteruskan nanti bisa menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk memindahkan, itulah yang saya kira. Ya, untuk memindahkan para pengikut Dimas Kanjeng ini bukan upaya yang mudah, karena sampai saat ini saja masih ada 212 sekitar pengikutnya yang masih ada di sana. Saya ke Mas Soleh. Mas Soleh, mereka kan tidak mau pindah dengan alasan kalau tidak diminta langsung oleh Dimas Kanjeng atau Bu Marwah Daud selaku ketua yayasan. Nah, Pak Dimas Kanjeng sendiri apakah ada upaya misalnya untuk lewat pengacara untuk meminta para warganya pindah dari Padepokan? Pertama, saya koreksi dulu, saya kuasa hukum untuk kasus penipuannya, karena dimintain tolong Kanjeng Dimas menyelesaikan di Polda Jatim. Tetapi saya mengawal kasus ini untuk pembunuhannya dari 6 tersangka itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tadi apa yang disampaikan oleh Gus Ipul tentu menurut saya terlalu prematur, terlalu cepat kalau ini dijustifikasi bahwa aliran sesat sehingga harus ditutup dulu sambil menunggu proses hukum. Saya kasih gambaran sederhana. Dalam catatan itu ada sekitar 26.000, apakah itu namanya santri, garis miring, ataukah itu pengikut. Dari 26.000 itu yang baru melapor. Padahal sudah bolak-balik, hampir setiap hari itu dihimbau supaya yang dirugikan itu melapor. Nyatanya baru 4. Makassar, Surabaya, Bondowoso, dan Jember. Baru yang kemarin ada tambahan satu lagi di Jawa Barat katanya 100 juta. Artinya apa? Dari puluhan ribu itu dibanding 5 yang lapor itu tidak sebanding. Sekarang pun sudah jelas masih ada lebih dari 200
ya atau santri atau pengikut ini yang tidak mau meninggalkan padepokan. Itu menunjukkan bahwa ini ada hubungan psikologi antara santri atau pengikut dengan Dimas Kanjeng itu. Maka menurut saya persoalan ini menjadi melebar, persoalan ini menjadi tidak sederhana. Karena apa? Pemerintah terlalu intervensi terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Oke, misalnya ada dugaan penistaan agama. Misalnya lagi ada di situ pelecehan terhadap sholawat, macam-macam tuduhan. Oke, Mas Soleh, tidak tapi pernah ini saya dibuktikan. menyoroti soal tadi cuma baru 5 laporan, tapi walaupun baru itu kan terkait dengan tindak pidana ya, dan jumlahnya juga tidak sedikit, ada yang ratusan miliar rupiah. Apa ini tidak dipandang sebagai bentuk keresahan? Memang yang dirugikan, yang katanya dirugikan cuma 5, kan ribuan yang bayar mahar itu. Oke, tapi ada kerugian yang dirasa masyarakat. Boleh nggak ini Bagaimana Gus Ipul? Silakan Gus Ipul. Boleh nggak? Silakan Gus Ipul. Yang Dengan pertama, intervensi tadi seperti kalau apa? soal penipuan sama yang lapor itu kadang-kadang dua hal yang berbeda ya. Yang lapor, saya dengar juga dari Pak Kapolda kemarin ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi Selatan, ada di Jakarta juga. Saya dengar baru ada di Jawa Barat. Bahwa ada laporan, ini kan perlu dibuktikan ya secara hukum, saya maklum, saya pahami itu. Tetapi saya melihat, kalau tadi dikatakanlah ada hubungan psikologis, Pak Soleh ya. Saya lihat ini mereka masih berharap-harap cemas. Kenapa dia masih belum mau menuntut? Karena mereka sudah naruh uang di situ. Mereka sudah naruh uang, ya nunggu uangnya kembali, ya siapa tahu jaga-jaga dia masih percaya sama Dimas. Tapi di luar soal hukum sebenarnya, kalau tadi disebut sebagai terlalu prematur, dengan menyebarkan uang, mengupload satu video ya, di mana menyebarkan uang, bahkan melempar-lempar uang, itu sebenarnya sudah tidak patut. Kalau memang bisa menggandakan, ngapain ngajak orang? Pemerintah ya sudah dinilai digandakan intervensi sendiri aja, seperti kayak apa tanggapan sendiri. Gus Ipul? Ya menurut saya ini bukan intervensi, tetapi ini melindungi masyarakat. Ini dalam rangka melindungi masyarakat, di mana kita perlu ya memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan mengumpulkan dana masyarakat itu sesuai dengan undang-undang. Gus Ipul, silakan, suatu saat saya dialog, saya tanya kepada Mas Kanjeng soal video YouTube yang macam-macam. Sampai di situ itu ada tulis hubungi nomor telepon Dimas Kanjeng nomor sekian-sekian. Dia menyampaikan bahwa video YouTube itu hanyalah konsumsi internal. Siapa yang mengupload ke YouTube itu tidak ada yang tahu. Ya kan? Apalagi mengatasnamakan ini nomor telepon Mas Kanjeng. Jadi begini, bahwa ada persoalan-persoalan yang dituduhkan, dugaan penipuan, ayo monggo itu kita proses. Tetapi pada persoalan dugaan sesat, penistaan agama, maksud saya begini loh, sederhana, jangan hanya pemerintah ataupun Majelis Ulama Indonesia itu bertanya kepada mantan-mantan pengikut yang kecewa. Saya khawatir ini ada tambahan-tambahan, ada bumbu-bumbu di situ. Kenapa tidak dibiarkan saja? Karena saya terus terang beberapa kali ke sana ada istighosah malam, setiap waktu sholat juga ada adzan. Artinya ritualitas Muslim sebagaimana pada umumnya itu juga dikerjakan oleh yang namanya Padepokan Dimas Kanjeng ini. Maka kalau ada tuduhan-tuduhan sesat kan harus diawasi dulu. Dilihat kalau memang ada baru. Bukan hanya pada laporan orang-orang yang selama ini dikecewakan. Oke, Mas Soleh, tadi ada pertimbangannya adalah bentuk proteksi pemerintah terhadap keresahan masyarakat yang dilaporkan kepada pemerintah. Mas Soleh, apa melihat sudut pandang dari masyarakat itu juga sehingga dibutuhkan penutupan padepokan itu? Kalau saya memahami bahwa pemerintah wajib melindungi warganya, setuju, wajib. Tetapi pemerintah jangan mengulang kasus Gavatar. Gavatar itu niatannya baik, program pemerintah transmigrasi. Tapi ada konflik, ditolak warga. Mestinya konflik diselesaikan, bukan dipulangin semua. Pemerintah aja gagal kok soal transmigrasi. Sama dengan ini, soal padepokan itu ada ritual keagamaan, itu yang bagus menurut kita. Kenapa kalau memang ada tuduhan-tuduhan negatif, yang negatif ini diperjelas dulu, kalau iya itu yang dihilangkan. Bukan menutup padepokannya. Menurut saya kok tidak pas itu analoginya seperti begini loh. Ada tikus dalam sebuah rumah, tapi rumahnya dibakar, bukan tikusnya yang dicari. Kan itu. Nah, dampak sosial ini jadi pertimbangan pemerintah. Gus Ipul, pertanyaannya ini kan sudah dari 2010 adanya padepokan. Kenapa baru sekarang pemerintah berniat untuk menutup? Iya, sebenarnya semua orang bertanya sudah cukup lama ya tentang padepokan ini ya. Banyak juga kenapa, dari mana, apa asal usulnya gitu kan.
padepokan atau pesantren atau apapun lah perkumpulan namanya, itu memang pertama tergantung pengasuhnya, pengelolanya, siapa pemimpinnya. Dan biasanya masyarakat itu akan punya track record kan tentang seorang pemimpin itu. Lah kita sedang cari-cari siapa dan kita tahu seperti apa seseorang itu. Nah, sekarang persoalannya udahlah itu udah terlalu lama prosesnya. Saya mendapatkan penjelasan dari polisi bahwa untuk mengambil keputusan ya sampai kepada penangkapan itu sebenarnya prosesnya sangat lama sekali. Ada sangat lama ya, tidak hanya sekedar mau nangkep, enggak. Ini ada proses yang cukup lama dan juga mendengarkan kiri kanan, masuk juga ke dalam. Sampailah pada kesimpulan polisi telah memiliki cukup bukti untuk sampai pada penangkapan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menelpon Ketua Umum MUI, Kiai Ma'ruf Amin, secara langsung. Saya sampaikan, pripun Kiai, hasil musyawarah, hasil rapat dari MUI tentang kasus Dimas Kanjeng ini. Beliau mengatakan bahwa dari sudut bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan, cukup bukti bahwa ini bisa dikatakan ada penyimpangan. Ini MUI itu juga nggak sembarangan, dia ngumpulkan itu bahan-bahan ini cukup lama juga lewat instrumennya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Gus Ipul, tapi sampai sekarang kan masih ada 200 lebih. Berhubungan masih ada 200 lebih masyarakat yang bertahan di Padepokan. Artinya tidak mudah juga untuk memindahkan masyarakat ini. Apa yang dilakukan pemerintah provinsi? Apa pendekatan yang dilakukan? Kita akan bahas ini, Gus Ipul juga Mas Soleh. Usai jeda kita akan lanjutkan lagi dialog ini di